Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Irfan di channel Arif Irfan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru menemukan channelnya Pak Irfan, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman nanti bisa tahu ketika ada video yang terbaru ya. Jadi channel Pak Irfan membahas semua informasi di dunia pemerintahan, khususnya tentang ASN ya, baik serta PNS, BPJS, dan lain sebagainya itu bakalan dibahas di channelnya Kak Furkon. Selain itu teman-teman juga bisa belajar matematika di channelnya Kak Furkon. Jadi tidak ada ruginya kalau teman-teman mengikuti channelnya Kak Furkon ya, seperti itu. Oke. Oke. Kita berikut ini ada informasi terbaru dari pengumuman P3K tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kabar terbaru dari melintas.id. Nah, ini tentang bagaimana nasib peserta yang tidak lulus seleksi P3K tahap 2 tahun 2024. Ternyata ada harapan skema P3K paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya coba, ini sudah resmi, ini sudah disiarkan secara pers di Jakarta 12 Juni 2025 kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan kabar terbaru dari melintas.id. Nah, seperti itu. Kita coba spill beritanya Bapak Ibu ya di sini. Coba. Nah, di sini periode pengumuman itu memang masih terus berjalan sampai 30 Juni ya Bapak Ibu ya. Nah, periode pengumuman hasil akhir sesi kebijakan tahap 2 itu telah tiba. Nah, ini berlangsung secara bertahap mulai dari kemarin tanggal 16 sampai 30 Juni 2025. Tentunya ini adalah menjadi momen mendebarkan ya bagi teman-teman ratusan ribu peserta honorer yang sudah berjuang melewati bagian tahapan seleksi. Tentunya dari 893.993 peserta nanti yang memenuhi syarat di tahap administrasi dan sudah mengikuti seleksi kompetensi berbasis CAP itu tidak semua ya berhasil menempati formasi yang tersedia. Jadi tergantung formasi di daerah masing-masing. Dan nanti setelah pengumuman nanti ada skema optimalisasi, jadi pengisian formasi kosong, dan nanti ketika teman-teman nanti tidak masuk di optimalisasi formasi, nanti teman-teman langsung diarahkan secara langsung menjadi P3K paruh waktu seperti itu. Nah, lalu bagaimana nasib para peserta yang tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dalam seleksi P3K kali ini? Nanti ada beberapa jenis peserta yang bisa jadi tidak lulus ya, atau tidak terakomodir di seleksi P3K tahap 2. Yang pertama itu adalah peserta yang tidak memenuhi passing grade seleksi kompetensi. Meskipun telah memenuhi seluruh tahapan, hasil nilai kompetensi teknis manajerial sosial kultural dan wawancara mungkin tidak mencukupi untuk dinyatakan lulus seleksi. Nah, nanti selanjutnya gimana? Selanjutnya peserta yang kalah bersaing dalam kondisi formasi terbatas, peserta dengan nilai yang lebih tinggi akan diprioritaskan untuk mengisi posisi yang tersedia. Nah, seperti itu. Dan nantinya kelompok berikutnya yaitu adalah tenaga honorer yang terdaftar dalam pengelolaan data BKN namun belum berhasil ya Bapak Ibu ya, belum berhasil mendapatkan formasi dalam seleksi P3K 2024 tahap 1 maupun tahap 2. Nah, ini termasuk berbagai jenis tenaga honorer mulai dari tenaga kependidikan, kesehatan hingga teknis itu akan diakomodir. Nah, tentunya kabar baiknya bagi tenaga honorer yang telah terdaftar dalam pangkalan database BKN dan juga teman-teman sudah mengikuti seleksi CPNS pada P3K 2024 namun belum berhasil lulus atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Di sini pihak Pansona sudah menyiapkan skema paruh waktu. Skema ini juga diatur dari Kemenpan RB nomor 16 kemarin yang sudah diresmikan. Skema P3K paruh waktu ini secara khusus diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang datanya sudah tercatat dalam database PKN, tapi belum terakomodir dalam seleksi P3K 2024. Artinya meskipun Anda teman-teman belum beruntung, nanti ada peluang lain, yaitu ada 8 jabatan yang mungkin akan diterapkan di P3K paruh waktu seperti itu. Yang pertama ada guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, kemudian ada pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman tidak masuk di optimalisasi formasi,
Tapi tetap berpeluang ya, berpeluang untuk menjadi P3K paruh waktu. Dan nanti ini hanya sebagai transisi saja, ketika teman-teman nanti di daerahnya itu tersedia formasi, nanti akan langsung dialih statuskan menjadi P3K penuh waktu, di mana penerapan skema P3K paruh waktu ini akan dimulai usai seluruh proses seleksi P3K 2024 dan 1 dan 20 yang berakhir ya. Nah, ini adalah harapan baru bagi teman-teman tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi di instansi pemerintah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak kebagian formasi, itu tetap tenang ya. Nanti ada kebijakan BKN terkait implementasi atau pelaksanaan skema P3K paruh waktu. Dan ini sudah direncanakan oleh BKN dan sudah diusulkan juga oleh DPR. Nah, ini ada audiensi kode R2 dan R3 yang notabene itu belum mendapatkan formasi di P3K tahap 1 juga masih memiliki peluang dioptimalisasi maupun P3K paruh waktu. Kita coba simak audiensnya berarti. Aspirasi masyarakat bukan hanya unsur masyarakat termasuk aliansi honorer R2 R3 Indonesia. Jadi nanti kami akan Coba simak menyampaikan audiensinya. catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI agar diberikan perhatian kepada komisi yang terkait ya. Boleh jadi di sini ada komisi 2, komisi 4, komisi 6, komisi 9, komisi 10 juga ya. Itu semuanya terkait dengan permasalahan tenaga honorer ini ya. Yang kedua, tentu kita juga akan menyampaikan perlunya penyelarasan antara pusat dan daerah. Tadi juga sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan komitmennya ya melakukan efisiensi anggaran yang mudah-mudahan ini juga berdampak pada upaya dana alokasi umum yang nantinya diberi tanda ya di earmark ya itu betul-betul untuk P3K ya seperti itu. Dan yang juga tidak kalah penting adalah perbaikan sistem rekrutmen, nampaknya ini juga menjadi catatan kita semua ya. Kalau kemudian harus bersaing dengan yang sudah muda, tadi Pak Faisal katakan kita akan rontok ya di tengah jalan yang padahal ada pengalaman bekerja yang luar biasa. Apalagi kalau bicara pengabdian P3K menarik di daerah 3T ya, yang daerahnya ada untuk itu kepulauan harus naik boat ya. Mungkin Bu Ellen juga tahu ya betapa perjuangan mereka. Dan terakhir tentu saja yang tidak kalah penting adalah jaminan keberlanjutan kerja bagi P3K yang ya seharusnya tidak ada unsur diskriminasi antara yang sudah lama mengabdi dengan yang baru yang lebih kompeten. Karena kita semua meyakini bahwa kerja-kerja yang dilakukan baik di sekitar yang Selika ada di kantor kecamatan, di PLUD, di puskesmas, di sekolah, di berbagai kantor pemerintah, semua pasti memiliki peran dan juga signifikansi yang sama bagi kemajuan negara tercinta Indonesia. Ya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Ibu dan Bapak sudah menyampaikan aspirasi. Ya. Mohon izin sedikit saja. Kami ini berada di sini ini mewakili teman-teman kami. Kami belum merasa mendapat jawaban dari ini semua. Kami ingin menitipkan pesan kepada Bapak Adi Rosyan. Semoga nanti segera ada solusi ya untuk teman-teman yang notabene itu belum mendapatkan formasi. Nah, itu nanti akan diusahakan setidak-tidaknya itu dilakukan optimalisasi terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman nanti tidak termasuk atau di daerahnya sudah full formasinya, nanti akan dilaksanakan skema P3K paruh waktu seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Bapak, semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu yang sudah menonton. Ini stay tune aja di channel Bapak, insya Allah informasi apa juga dari semangat dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.